Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita akan tunjukkan, yakni kita menemukan salah satu tanaman di pegunungan yang cukup unik dan memiliki bulu tanaman, di mana bulu tanaman ini kita dapatkan di atas ketinggian kurang lebih sekitar 600-500 meter di atas permukaan laut. Jadi di sini kita rendam dulu bulunya kurang lebih sekitar 1 menit sampai 2 menitan. Jadi kita rendam dahulu dan nantinya kita akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa bulu tanaman ini yang ada di pegunungan nantinya itu akan bergerak dengan sendirinya tanpa ada rekayasa apapun. Jadi ini adalah salah satu tanaman yang cukup unik yang kita temukan, di mana sudah dikasih tahu oleh teman-teman kita yang sudah berpengalaman. Jadi ini kita tunjukkan yang sudah kita rendam tadi, dan sedikit demi sedikit, jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri, bulunya itu bergerak dengan sendirinya. Jadi nantinya itu akan melilit satu dengan yang lainnya, jadi membentuk sebuah kayak ikatan. Jadi dua bulu ini kita tunjukkan kepada teman-teman setelah kita rendam di air, itu akan bergerak satu sama lain, jadi saling mengikat satu sama lain. Dan di sini tanpa ada rekayasa apapun. Jadi ini alami teman-teman. Tanaman ini kita temukan di pegunungan, itu adalah rerumputan pegunungan yang dimana menjadi sarang burung elang. Dan lihatlah teman-teman bagaimana reaksinya bulu-bulu ini sewaktu setelah kita rendam di air, dan akan bergerak satu sama lain dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Jadi ini tanpa kita pelintir atau kita kita gerakkan. Jadi ini alami. Untuk rumputnya sendiri namanya kita belum tahu secara pasti, namun terdapat di pegunungan yang lumayan cukup tinggi, dan itu jarang sekali juga ada bulunya seperti ini. Yang rumputnya di pegunungan nanti lain waktu akan kita tampilkan, akan kita videokan. Jadi teman-teman, ini adalah bulu yang sudah kita rendam, nanti akan melilit satu dengan yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu temuan yang unik bagi kita. Dan tentunya setelah ini kita akan tunjukkan kepada teman-teman, yakni jejak peninggalan benda kuno yang ada di salah satu warga, tepatnya di desa. Dan di sini sudah kita tunjukkan, salah satunya adalah kayak seperti gentong. Ada juga yang menamakan adalah ngaron. Jadi untuk bahasa Jawanya itu berbagai macam. Ada juga yang di sini adalah padasan. Padasan itu adalah tempat untuk berwudu pada waktu zaman dahulu. Jadi sebelum ada keran, itu tempat-tempat atau peninggalan benda kuno itu masih kita temukan di salah satu warga, tepatnya di salah satu desa. Dan di sini juga terdapat genteng atap rumah ukiran zaman kuno, zaman dahulu yang masih kita jumpai. Jadi ini adalah bentuk genteng yang di atas, biasanya untuk model rumah adat Jawa kuno, semisal joglo atau rimasan, itu pasti ada yang seperti ini. Jadi teman-teman, kalau semisal di rumah kalian ada yang seperti ini, jadi beruntung masih bisa kita temui, yakni jejak-jejak peninggalan benda-benda kuno yang bersejarah, yang masih bisa kita jaga atau bisa untuk mengingat di waktu masa-masa zaman dahulu. Dan selanjutnya kita akan menunjukkan lagi salah satu temuan kita di pegunungan yang lumayan cukup unik juga, adalah batu sarang semut. Jadi namanya ini dari teman kita yang kita dapatkan di salah satu pegunungan, tepatnya di Pegunungan Kendeng yang bagian selatan. Di sini kita menemukan batu sarang semut. Jadi bentuk lubang-lubangnya ini asli. Jadi tembus sisi satu dengan sebelahnya. Dan ini tanpa ada mesin atau ukiran. Jadi ini alami teman-teman yang kita temukan, dan dinamakan dengan batu sarang semut karena menyerupai rumah semut yang di dalam area tanah. Jadi ini dinamakan batu sarang semut teman-teman, dan bisa dilihat dengan sendirinya dari satu sisi bentuknya, lubangnya dengan yang lain itu sangat rapi dan alami yang kita temukan di salah satu pegunungan ini. Jadi temuan yang ada di pegunungan-pegunungan kita simpan
dan tentunya kita tunjukkan kepada teman-teman sekalian supaya lebih tahu bahwa di alam itu banyak sekali bahan-bahan atau barang-barang yang unik yang bisa ditemui di sekitar kita. Cocok untuk dijadikan hiasan rumah ataupun dibentuk seperti lampu, jadi tengahnya mungkin nanti bisa diubah dijadikan lampu, dihiasan ataupun dijadikan sesuatu yang bermanfaat atau bernilai tentunya bagi hiasan ataupun dekorasi yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu temuan kita di salah satu pegunungan. Dan selanjutnya kita akan tunjukkan lagi, dan kali ini kita temukan yakni adalah kayu dan dinamakan jati kurung legam, dan teman-teman bisa melihatnya sendiri secara langsung. Ini kita temukan di salah satu hutan kalau yang ini. Jadi kayunya itu membentuk mengurung atau terbelah, dan uniknya ini kayunya itu tua, legam, ada corak kecoklatan dan kehitaman. Dan ini bisa dijadikan untuk hiasan juga di rumah ataupun sebagai kenang-kenangan apa yang sudah kita temukan. Dan di sini kita perlihatkan salah satu kayu unik yang dinamakan dengan jati kurung. Terbilang unik karena di dalamnya itu terbelah dan sisi bawahnya itu kecil, teman-teman. Jadi ini adalah kayu jenis jati yang lumayan cukup tua umurnya. Dan ini adalah asli temuan yang kita temukan di salah satu hutan pegunungan. Selanjutnya, temuan berikutnya adalah bambu. Jadi bambu ini juga terbilang lumayan sangat unik dan juga bisa dijadikan untuk hiasan rumah teman-teman kalau semisal bagi pecinta barang-barang antik atau barang-barang yang unik. Di sini bambunya itu rosnya itu menjalar satu dengan yang lainnya dan saling bersilangan menjulang ke atas, kurang lebih panjangnya sekitar 1 meteran atau 1,20 meter. Jadi ini adalah asli dari kecil, dan rosnya itu membentuk kayak seperti tangga namun berseberangan. Ini bisa dijadikan sebagai dekorasi ataupun hiasan di rumah. Dan kalau semisal mendapatkan banyak, mungkin bisa dijadikan sesuatu yang bernilai juga dan bermanfaat. Jadi ini adalah temuan di hutan pula. Dan next selanjutnya kita akan membahas atau tunjukkan kepada teman-teman, yakni di depan kita ini adalah fosil tulang. Jadi dimungkinkan bahwa ini adalah tulang hewan purba yang kita temukan di pegunungan pula. Diceritakan bahwa teman kita yang mendapatkan ini, yang kita pegang itu adalah tulang karena lengket, dan satunya itu adalah gigi. Jadi kita belum tahu secara pasti, mungkin apabila teman-teman lebih mengetahuinya setelah melihat ini mungkin bisa berbagi dengan kita di kolom komentar. Jadi ini adalah bentuknya seperti gigi, teman-teman. Hewan purba yang kita dapatkan, dan ini adalah tulangnya. Jadi sudah memfosil atau membatu. Jadi ini adalah sangat keras sekali dan coraknya bisa dilihat dari sini. Dilihat secara biasa tampak seperti batu, namun ini adalah fosil. Apa yang teman-teman kita bilang yang sudah berpengalaman, ini adalah fosil yang sudah membatu, baik itu dari tulang ataupun cangkang ataupun hewan-hewan yang lainnya. Jadi cukup sekian apa yang dapat kita sampaikan, temuan-temuan kita dari petualangan. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian kami, mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.